Shalom, kita memasuki awal Desember. Ini sebuah bulan yang sangat ajaib, bulan di mana kita bersuka cita, bulan di mana kita menyambut Natal. Apa yang harus kita persiapkan? Mari saya bacakan di dalam Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita cepat pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Apakah semua yang diberitahukan itu ada di sana? Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, ada banyak nubuatan bahwa tahun depan akan ada resesi dan kita harus siap. Ada banyak juga nubuatan yang berkata masa grand finale harvest, masa lawatan terbesar, masa di mana semua anak-anak Tuhan akan dibangkitkan dan mereka akan menerima the best of you. The best dari setiap destiny kita harus digenapi. Tetapi bagaimana reaksi kita? Saudara, apakah kita santai saja? Apakah kita berlagak tidak tahu? Apakah kita berkata, ya kita mau apa lagi? Kita sudah di ujung daripada keletihan, di ujung daripada kekuatan kita. Atau kita bereaksi seperti para gembala, cepat pergi. Marilah kita cepat bereaksi. Saya mau berkata, jangan lewatkan Natal tahun ini dengan pasif diam. Buat kali ini bereaksi seperti para gembala, cepat pergi. Saya berharap setiap kita hari-hari ini cepat-cepat membuat persiapan untuk tahun depan. Apakah saudara siap menghadapi resesi? Apakah saudara tahu apa yang Tuhan mau? Saya kemarin bertemu dengan seseorang dan dia memegang sebuah usaha, saudara, aksesori motor dan sebagainya, dan turun, tapi dia diam saja. Dan saya berkata bahwa tahun depan kau tahu ada resesi dan orang tidak akan beli aksesori karena orang sibuk beli buat makan. Tapi dia diam saja. Dan kemudian saya berkata, cepat ganti, cepat move. Tetapi sebaliknya saya bertemu dengan orang, saudara, dia punya restoran dan restorannya untuk middle up. Dan keadaannya mulai turun, saudara, dan mulai sedikit sekali yang beli. Kalau dulu istilahnya dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, sampai Minggu mereka menyediakan uang untuk makan dengan restoran yang lumayan. Sekarang orang mulai menurunkan. Sekali seminggu saja belum tentu makan di restoran, saudara, dan dia langsung ganti. Begitu dia dengar Tuhan berkata tahun depan resesi, dia ganti haluan. Restorannya dibuat pujasera, orang makan sepuasnya dan cuma bayar 15.000. Maka restorannya booming, semua orang antre. Saudara, dia buat semua serba praktis, semua serba murah. Dia juga langsung menanam sayur-sayuran di rumahnya sendiri, di mana orang bisa metik dan kemudian digoreng dengan mudah. Saudara, semua jadi serba murah. Ini adalah orang yang cepat bereaksi. Saudara, saya berdoa Natal membuat kita mempersiapkan diri. Natal membuat kita siap-siap menghadapi tahun depan. Natal membuat kita juga bersiap-siap melihat lahirnya lawatan. Saya percaya tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib. Saya percaya tahun depan akan ada masa di mana keajaiban akan terjadi di jalan-jalan. Masalahnya, apakah saudara menjadi orang yang cepat-cepat bereaksi seperti para gembala, atau saudara menjadi orang yang menonton dan tertinggal kairos Tuhan? Seandainya para gembala menunda, maka hari itu mereka tidak akan bertemu dengan apa yang dikatakan oleh para malaikat. Saudara, hanya beberapa saat Yesus di kandang, dan kemudian besok paginya sudah beralih, saudara, ke tempat lain. Yesus tidak sepanjang minggu ada di kandang, saudara. Itu momen kairos cuma sesaat. Dan banyak orang tidak pernah sadar bahwa kairos tidak pernah berulang, bahwa waktu tidak pernah kembali. Saya berharap tidak ada seorang pun yang akan menanggapi bulan ini dengan biasa-biasa. Saudara, ada retret, dan saya berharap semua yang punya waktu, sisakan waktu, prioritaskan untuk hadir. Mulai tanggal 29, 30, 31 sampai saudara tanggal 1 saudara boleh pulang. Kenapa? Saudara bilang itu harusnya waktu istirahat, itu harusnya waktu dengan keluarga. Saya berkata ada panggilan surgawi.
Ada malaikat Tuhan yang berkata, ini waktunya persiapan, harus melahirkan keselamatan, harus melahirkan lawatan, harus melahirkan saudara sebuah invitation, sebuah perjumpaan ilahi surga memeluk bumi. Dan saya berdoa, siapkan, dan siapkan. Ayat yang kedua, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat semuanya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang mendengarnya dan heran tentang apa yang dikatakan gembala kepada mereka. Taulah mereka, itulah pengenapan dari kata Alkitab. Saudara, tahun depan saya merasa ada banyak pengenapan akan terjadi. Mungkin itu pengenapan dari janji-janji Tuhan secara pribadi. Mungkin itu pengenapan soal lawatan yang sudah dinubuatkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Saudara, mungkin itu juga nubuatan bahwa ada kegoncangan. Itu juga mungkin nubuatan bahwa bencana alam di depan mata, tetapi anak-anak Tuhan akan terluput. Saudara, itu juga mungkin nubuatan bahwa tiba-tiba engkau akan diangkat tinggi sama Tuhan, kau akan dipakai oleh Tuhan. Tapi persoalannya, nubuatan akan terjadi jika kita siap sedia. Seandainya Yusuf tidak siap, maka dia tidak akan bisa menjadi raja yang baik. Seandainya Yusuf tidak siap, pada waktu Firaun, saudara, bermimpi, dia tidak bisa memberikan solusi. Seandainya Esther tidak siap, pada waktu dipanggil raja, Esther dalam keadaan mabuk, jelek, tidak prepare, dan membuat raja begitu kecewa. Saudara, hari ini ada raja segala raja yang memanggil saudara. Ada raja segala raja yang berkata, maukah saudara datang di dalam pesta dan sidang ilahi mulai tanggal 29 sampai tanggal 31 sampai 1 Januari saudara pulang. Ada panggilan, dan jangan sampai kita seperti Ratu Wasti yang kita sibuk berpesta dan ujungnya kita menolak panggilan raja sehingga kita tidak menerima pengenapan. Mari kita sekali lagi bersikap seperti Maria, Yusuf, para gembala, bahkan orang Majus yang jalan jauh. Untuk apa saudara? Hanya untuk menghadiri pesta raja-raja, hanya untuk menghadiri peristiwa lahirnya keselamatan. Dan tahun depan ada sebuah peristiwa lahirnya keselamatan, lawatan terbesar atas segala abad. Saya berdoa setiap kita mempersiapkan diri. Sekali lagi, ini panggilan pesta raja-raja yang akan Tuhan buat. Sebuah acara yang Tuhan katakan, panggil dari Sabang sampai Merauke, panggil bangsa-bangsa, panggil dalam sidang ilahi. Dan saudara itu diberi nama G7. Apa? Kita semua disiapkan God image. Kita disiapkan untuk apa saudara? Untuk benar-benar memasuki Grand Revival. Kita disiapkan untuk apa saudara? Global Redominion, di mana setiap saudara pulang akan menjadi penakluk-penakluk, penentu nasib provinsimu, kotamu, bangsamu, bahkan negaramu. Sekali lagi, persiapan Natal adalah persiapan melihat keselamatan terbesar atas seluruh bumi. Jangan lewatkan bulan ini, bulan yang sangat menentukan untuk tahun-tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati.